Shalom, puji nama Tuhan. Satu sukacita saya boleh kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Dalam suasana yang penuh sukacita ini, saya, Hedi Kristian Nugroho, boleh sangat bersyukur bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Paskah, di mana hari kemenangan Tuhan, di mana hari kebangkitan Yesus Kristus, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi apa yang difirmankannya dengan sempurna dan selesai. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada dalam suasana Paskah, di mana kemenangan Tuhan telah dinyatakan. Sungguh saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan membangkitkan, menguatkan, membawa kami lebih bersemangat lagi dalam suasana situasi kondisi yang saat ini bangsa kami sedang mengalami kondisi keadaan di mana ada virus, ya, di mana-mana orang sedang memperkatakan tentang virus. Tapi saat ini kami mau memperkatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus Kristus Tuhan semuanya sudah selesai. Mari Roh Kudus urapi setiap kami yang saat ini siapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kepastian masa depan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa kehidupan manusia itu ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Kalau manusia tidak hidup di dalam Tuhan, hidupnya pasti kacau, pasti hidupnya tidak punya masa depan. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan ada sukacita dan masa depan. Pagi ini saya akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku, terambil dari Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, ya. Sekali lagi, Markus 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa baca juga dalam Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10, dan juga dengan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan seperti ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Perhatikan baik-baik, ada bagian yang luar biasa di sini. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sekali lagi, Yesus sendiri yang memberitakan melalui kita ini, murid-muridnya, dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbantahkan, tak terbinasakan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tentang apa itu? Keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan inilah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ya, takdir manusia itu ada 4. Di mana kalau manusia berdosa itu, yang dia tidak bertobat, dia akan mengalami 4 takdir. Pertama, kematian sebagai hukuman akibat dosa. Yang kedua, menanggung murka Allah.
Murka Allah harus ditanggung oleh manusia. Yang ketiga, keterpisahan antara hidup dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini nggak enak, ini nggak nyaman. Yang keempat adalah keterikatan karena dosa dikuasai oleh setan. Bapak Ibu Saudaraku, ini takdir manusia yang hidup di dalam dosa. Masih lagi ditambah 4 ketakutan yang sering kali dialami oleh manusia. Apa saja itu? Yang pertama, takut miskin. Karena itu manusia bekerja. Kemudian yang kedua, takut kegagalan. Karena itu manusia belajar dan belajar. Yang ketiga, takut kehilangan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu manusia menjaga. Takut hilang. Saudara takut kehilangan bagaimana pacar saudara, atau mungkin suami saudara, atau istri saudara. Takut kehilangan, pasti dijaga, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah takut kematian. 4 takdir tadi dan 4 ketakutan manusia tadi itu akibat dari dosa. Tapi kabar sukacitanya adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan menyelesaikan 4 masalah manusia tadi. 4 hukuman atas manusia yang berdosa tadi itu, 4 ketakutan manusia tadi itu, dengan 4 hal juga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya menjadi korban penebusan yang pertama. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Memberi dirinya menjadi korban penebusan, sacrifice. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menggantikan posisi kedudukan kita yang harus dimurkai Allah, sehingga dia dimurkai oleh Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, murka Tuhan ditumpahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa salib. Bagaimana Yesaya mengatakan wajahnya begitu hancur, sebenarnya tidak ada lagi. Itu kemarahan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan mengganti posisi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, bagaimana terjadi rekonsiliasi. Tuhan Yesus Kristus akhirnya menjadi jembatan pendamai antara kita dengan Tuhan. Harusnya kita ini tidak layak menghadap Tuhan. Tapi karena ada Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi perantara. Sehingga ketika peristiwa kebangkitan ini, kita saat ini boleh memiliki perantara. Bahkan kita langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa penebusan yang namanya redemption ataupun penebusan ini adalah dengan cara kematian Yesus Kristus membayar lunas dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Lunas, dibayar lunas. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan sekali lagi. Ketika kita ini menjadi budak dosa, maka kuasa kegelapan menguasai kita. Tapi saat ini kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhanlah yang menguasai kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus telah menebus Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, sesungguhnya kalau kita ini mau memahami lebih dalam, yang ditakuti manusia, yang menjadi takdir manusia itu adalah, inti permasalahannya adalah takut dengan adanya masa depan. Manusia nggak ngerti masa depannya seperti apa. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pegang masa depan kita. Tuhan pegang masa depan kita sekali lagi. Kenapa? Masa depanmu sungguh ada. Bahkan Tuhan katakan, segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kau bisa baca nanti dalam Amsal 23, 17 sampai dengan 18. Di sana dikatakan bahwa ketika kita takut sama Tuhan, masa depan kita sungguh-sungguh ada. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Yesus memberikan kepastian masa depan itu. Tidak seorang manusia pun tahu masa depannya seperti apa. Tapi kita di dalam Yesus, masa depan kita sungguh indah. Rancangan damai sejahtera itu ada. Begitu luar biasa. Kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita bangkit. Apapun masalah saudara, bangkit. Yesus berkata, sudah selesai. Saudara, dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudaraku, waktu Yesus tergantung di kayu salib, sudah selesai. Virus ini pun sudah selesai. Saya mau katakan selesai. Artinya semuanya dijamin Tuhan, semuanya ditanggung Tuhan. Hidup mati saudara di tangan Tuhan. Oleh karenanya saat ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan penuh semangat kita sambut Paskah ini dengan penuh keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Perlindungan, kesehatan, anugerah, dan segala hal yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Rancangannya begitu indah.
Damai sejahtera Tuhan berikan buat kita. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi menderita, tapi Tuhan memakai penderitaan itu menuju kemuliaan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku mungkin merasakan penderitaan, jangan pernah takut. Sudah selesai. Yesus 2000 tahun yang lalu menanggung di kayu salib. Melalui penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Dan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu bukti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh terjadi. Firman-Nya digenapi. Oleh karenanya kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus juga akan mengalami berkat-berkat dari Paskah ini. Bapak Ibu Saudaraku, yang dari dalam itu akan berdampak keluar. Kalau yang di dalam diri saudara adalah kuasa kebangkitan Kristus, maka dampak itu akan keluar. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sudah tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar. Kiranya di Paskah ini kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami telah diampuni dosa kami, dan kami mendapatkan kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, anugerah dan damai sejahtera yang demikian luar biasa. Wajah Tuhan senantiasa menyinari saudara dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberikan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah 2020.